Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tentang hukum menggunakan kata seandainya. Malam ini kita akan melihat pembahasan di bab yang sama. Akan tetapi kita berpindah bahasan ke dalam hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini tidak asing di telinga kita. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun yahris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa', bersemangatlah terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah kamu lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Dan bila engkau ditimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengucapkan, jika aku seandainya aku berbuat demikian dan demikian, maka tentu akan demikian dan demikian. Qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Namun ucapkanlah, ini adalah takdir Allah, dan apapun yang Allah kehendaki pasti itu akan terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena ucapan seandainya itu hanya akan membuka pintu godaan syaitan. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis ini kita bisa mengetahui bahwa kondisi manusia ketika beramal atau ketika bekerja, maka tidak terlepas dari tiga kondisi. Kondisi yang pertama adalah sebelum beramal atau sebelum bekerja. Sebelum beramal atau sebelum bekerja, maka syariat memerintahkan kepada kita supaya bersemangat di dalam meraih, bersemangat di dalam menggapai hal-hal yang mendatangkan manfaat, baik itu berkaitan dengan manfaat yang sifatnya ukhrawi maupun manfaat yang sifatnya duniawi. Ini syariat kita memerintahkan demikian, semangat untuk hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat, baik untuk urusan dunia kita maupun untuk urusan akhirat kita. Berbeda dengan syaitan tentunya. Syaitan itu dia justru memotivasi kita untuk suka, kalau bahasa sekarang mungkin kita sebut dengan mager. Tahu mager? Tahu ya? Apa mager?
malas bergerak. Bisa jadi bermalas-malasan, tidak mau berikhtiar. Dan yang sangat parah, kadang kita digoda oleh syaitan untuk suka membuang-buang waktu dan kesempatan, nongkrong, menghabiskan waktu yang lama, menghabiskan banyak waktu namun tidak sedikit pun mendatangkan manfaat. Itu syaitan. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika kita beramal atau ketika kita bekerja. Ketika kita sedang bekerja atau ketika kita sedang beramal, maka syariat memerintahkan kepada kita untuk terlebih dahulu wasta'in billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertawakal dan disertai dengan usaha ataupun ikhtiar. Jadi tawakal itu bukan hanya sebatas menunggu dan menunggu, tapi harus dibarengi dengan usaha dan ikhtiar. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berusaha dan sebelum melakukan pekerjaan. Dan ini mungkin di antara hal yang terkadang luput dari kita. Ketika kita akan melakukan pekerjaan kita, terkadang kita lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sunnah yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh para sahabat, mereka itu selalu melakukan salat istikharah sebelum mereka melakukan sesuatu. Mereka meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memohon pertolongan di sini. Sebelum beribadah, kita juga perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu dia tidak terlaksana dengan sendirinya tanpa ada bantuan dan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu saya ingatkan bahwa ketika kita membacakan surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini merupakan dua faktor yang keduanya saling berhubungan, tidak boleh terpisah satu sama lain. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ibadah dengan pertolongan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menunjukkan bahwa ibadah itu terkadang merupakan sesuatu yang sangat berat bagi kita. Kembali lagi, segala hal yang bisa mengantarkan ke dalam nikmat surga itu memang berat, tidak sukai oleh jiwa kita. Jika tidak ada pertolongan, tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terlaksana. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dari 4 jenis manusia dalam beribadah kepada Allah, itu yang keempatnya yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah. Siapa mereka? Yaitu mereka yang melakukan ibadah dengan rajin dan dibarengi dengan meminta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa doa ini. Selalu kita ucapkan sehabis kapan? Kapan? Di salat apa? Di salat apa? Subuh. Di mana? Di duburis salat. Duburis salat ini berbeda penafsiran para ulama. Ada yang menganggap dubur salat itu adalah sebelum salat, namun sebagiannya juga menganggap setelah salat. Namun perbedaan ini tidak perlu kita perinci, ambil sendiri.
di mana nyaman berdoa. Ya. Nah, itu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita akan melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala minimal sebelum kita memulai pekerjaan, awali dengan bismillah. Karena di antara penjelasan para ulama, bismillah di sini maknanya adalah al-isti'anah, yaitu memohon pertolongan. Artinya saya mengerjakan pekerjaan ini dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan secara spesifiknya minta pertolongan, minta kemudahan dalam manajemennya, ya, dalam aturan-aturannya, dalam halal haramnya, dalam masalah produksinya dan lain sebagainya. Minta petunjuk dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan berbeda keadaannya dengan syaitan. Syaitan itu dia akan selalu menggoda kita, menyuruh kita agar kita fokus hanya kepada usaha saja tanpa meminta pertolongan kepada Allah. Dilupakan dari sisi ini oleh syaitan. Ibaratnya kamu fokus ke usahamu saja, jangan minta pertolongan kepada Allah. Dibuat lupa oleh dia. Artinya apa? Syaitan itu dia menjadikan kita hanya fokus kepada materi dan lupa berdoa. Nah, ini jangan-jangan. Kenapa kadang-kadang kita sebelum bekerja lupa berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita kena dari sisi ini. Nauzubillah. Maka selanjutnya menjadikan kita berpikir seakan-akan keberhasilan itu mutlak berada di tangan kita sendiri. Tidak ada sedikit pun andil dan intervensi Allah Subhanahu wa taala di sana. Padahal kita tahu semua itu adalah berasal dari Allah, artinya berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kondisi setelah kita beramal atau setelah bekerja. Ketika kita selesai dari melakukan sebuah pekerjaan, ya baik ini dalam jangka pendek, dalam jangka waktu yang panjang, ya tergantung bagaimana keadaannya masing-masing. Maka tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah berhasil, sukses. Kemungkinan yang kedua apa? Fail, gagal. Nah, dari dua kemungkinan ini, seandainya kita menuai hasil yang bagus, berhasil, maka kita kira-kira bagaimana syariat kita memberikan sikap kepada kita? Ada yang tahu? Bagaimana? Seandainya berhasil, Allah berikan keberhasilan, sukses, bagaimana sikap syariat yang ditawarkan kepada kita? Bersyukur. Dan yang terpenting sekali adalah menyandarkan nikmat keberhasilan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara cara-cara yang kita jalankan, sistem yang kita jalankan, manajemen yang kita praktikkan itu hanyalah semuanya merupakan apa? Sebab. Sandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah berhasil, sandarkan kepada Allah. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak ada di dalam hati ujub. Nah, berbeda dengan setan. Setan itu
ketika kita berhasil dalam sebuah usaha, maka dia menyuruh kita agar menyandarkan keberhasilan tersebut kepada sebab. Dalam hal ini adalah kemampuan kita sendiri atau kepada sebab-sebab yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hasil akhirnya, maka yang terjadi pada kita adalah kita dikuasai oleh ujub dan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering nggak kita mengalami hal seperti ini? Sering? Atau mungkin kita yang tidak mengalami, tetapi orang lain, kerabat kita, teman kita pernah. Dia ujub dengan usahanya, dia ujub dengan kemampuannya, ya. Sampai-sampai kadang-kadang dia sombong dengan usaha yang dia lakukan. Lupa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala yang dia lakukan dan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada keberhasilan dan kesuksesannya itu adalah sebab semata. Adapun hasilnya yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang bisa membuat orang lupa diri dan lupa bersyukur. Nah, itu jika konteksnya berhasil, ya. Sekarang jika dalam keadaan ataupun kondisi fail, gagal, tidak berhasil dalam usaha kita, maka syariat menawarkan kepada kita tadi apa? Mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini poin pentingnya. Ketika kita membuka sebuah usaha, tiba-tiba di tengah jalan bisa jadi kehabisan modal, ditipu oleh orang lain, ataupun mungkin gagal dengan sendirinya karena manajemennya, ataupun karena memang faktor lingkungannya, seperti kurangnya pelanggan, ya kan? Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama istri kita, bagaimana bang hasilnya hari ini? Dan ternyata tidak laris produk yang kita jual ataupun barang yang kita jual. Bagaimana cara jawabnya? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Hari ini dengan kehendak Allah ataupun dengan takdir Allah kita tidak beruntung. Begitu. Kenapa? Karena Allah yang telah menakdirkan semua ini. Tujuannya kita menyandarkan ini kepada takdir Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada sikap negatif thinking ataupun husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara untuk menghilangkan ataupun menghindarkan diri kita dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi fail adalah tentu dengan mengingat, ya, betapa banyak terkadang orang yang diberikan keberhasilan, namun justru membuat orang itu lupa diri. Juga kita bisa mengingat betapa banyak orang diberikan keberhasilan, tetapi ketika dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak pandai bersyukur, bahkan yang ada dalam dirinya dikuasai oleh sifat ujub. Jadi sering terjadi. Atau secara umum kita bisa berpikir bahwa betapa banyak orang yang diberikan kenikmatan, semua ada, mobil mewah, rumah mewah, tempat tidur mewah, WC mewah, apalagi yang mewah-mewah, semuanya mewah.
ya, sampai ke tisu pun mungkin pakainya mewah. Ada sisir-sisir mewah dari emas misalkan. Tetapi ya, justru terkadang nikmat itu membawanya ke neraka jahanam. Nauzubillah. Bahkan sebaliknya kita berpikir ini ketika kita dalam kondisi gagal. Betapa banyak orang yang terkadang diberikan musibah, tapi justru membuat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bermuhasabah, introspeksi diri untuk kemudian dia memperbaiki dirinya. Ada hikmah yang Allah berikan kepada kita ketika dalam kondisi tidak berhasil, gagal. Ini kita kembali kepada takdir. Ya. Maka ketika kita kembali kepada takdir, meskipun kita tidak bisa menggali hikmahnya secara akal, akan mendatangkan ketenangan di dalam jiwa. Tidak ada yang membuat seseorang tenang dalam hidupnya, ya, kecuali dia bergantung kepada takdir, berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu. Tidak berandai-andai. Ya, maka kebalikannya adalah syaitan itu ketika seseorang dalam kondisi gagal, ya, dia mengajari orang tersebut untuk berandai-andai. Seandainya begini, pasti begitu. Seandainya tidak begini, pasti tidak begitu. Pikirannya dikuasai oleh andai-andai. Lama-kelamaan hasil yang muncul adalah yaitu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling parah yang kita takutkan. Ya, su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini terkadang bisa mengantarkan seseorang protes kepada takdir Allah. Ya, protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, berandai-andai. Nah, syaitan ketika menggoda seseorang untuk berandai-andai, diajarkan juga agar hatinya terikat kepada sebab. Terikat kepada sebab saja, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah di antara hal yang selalu kita perhatikan dengan baik. Larangan dari berandai-andai tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taftahu amal syaitan. Justru akan membuka pintu bagi syaitan untuk mudah di dalam menjerumuskan kita ke dalam berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini di antara sebab su'ul khatimah jika seseorang sampai meninggal dunia dalam kondisi dia masih berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai terjadi. Makanya keimanan kita kepada takdir ini memang harus kita kuatkan. Nanti ada pembahasan memang ke depannya setelah selang 2 bab atau 1 bab lagi nanti akan ada pembahasan tentang takdir, dan itu kita akan bahas secara mendetail sedikit. Kenapa? Karena sisi beriman kepada takdir ini perlu kita kuatkan. Rusaknya keimanan kita kepada takdir, hasil akhirnya tentu akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai salah seorang dari antara kalian itu mati
kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan secara singkat berkaitan dengan dalil yang kedua tentang hukum menggunakan kata lau ataupun seandainya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, Sepuluh menit lagi kita akan melihat sedikit ke bab yang ke-57 ya. Kalau tadi bab yang 56. Bab yang ke-57 ini adalah berkaitan dengan tema an-nahyu an sabbir rih. Yaitu bab tentang larangan mencaci maki angin. Coba lihat. Pembahasan tentang tauhid ternyata sampai ke masalah angin dibahas. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak ada orang yang gampang-gampang di dalam mencaci maki angin. Baik, kita lihat dulu dalilnya. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, datang dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasbur rih. Wa idza ra'aitum ma takrahu faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu ataupun janganlah kalian mencaci maki angin. Apabila kalian melihat sesuatu yang tidak disukai, yang tidak menyenangkan, maka berdoalah kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang untuknya kau perintahkan dia. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya, serta keburukan yang untuknya engkau perintahkan dia. Nah, dari hadis ini, saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa pembahasan tentang masalah mencela angin ini dianggap sebagai pembahasan yang sangat urgent. Kenapa? Sebab angin itu dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang diperintahkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira angin punya kehendak atau tidak? Angin ada kehendak? Siapa yang ada kehendak? Makhluk Allah. Manusia. Manusia memiliki kehendak, maka tentu berbeda dengan manusia yang memiliki kehendak. Angin dia tentu akan berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hal ini, siapa saja di antara kita dan semua orang yang mencaci angin, maka seakan-akan secara tidak langsung, ini secara tidak langsung, bukan secara langsung, tidak langsung dengan langsung nanti berbeda hukum. Secara tidak langsung dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, sebab yang membuat angin itu bertiup menghembus adalah tentu Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, bermaksud ataupun tidak bermaksud kita untuk mencela Allah dengan mencela angin, maka perbuatan tersebut diharamkan dalam Islam, karena bisa membuat tauhid kita tidak sempurna, dan perbuatan ini ya termasuk tidak beradabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mengurangi kadar tauhid kita. Ya, adapun jika kita mencela angin memang secara langsung bermaksud untuk mencela Allah Subhanahu wa taala,
meskipun tidak diketahui oleh orang, akan tetapi hati memang bermaksud untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kira-kira apa hukumnya? Mencela Allah. Hukum. Menyebutnya udah cela Allah apa gimana? Gelar tauhid atau apa? Bukan dia gelar batin. Tauhid menjadi batal. Ketika tauhid kita batal, maka apa hasil akhirnya? Kekafiran. Alhamdulillah. Kita dulu pernah membahas tentang hukum mencela addah, mencela waktu ataupun masa. Nah, tentu waktu ataupun masa itu dia tidak perlu kita cela. Dia hanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu adalah merupakan tempat berjalannya berbagai kegiatan, berbagai aktivitas manusia. Maka kadang-kadang yang perlu kita cela itu bukan waktu, akan tetapi kegiatan kita. Apabila di dalamnya tidak terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka jika seseorang mencela masa, berarti dia telah mencela pengatur masa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sama halnya juga dengan mencela angin. Dalam hal ini adalah juga termasuk cuaca. Tebi-tebi gejub angin. Yang kahung menuti aah. Ya, macam-macam orang Aceh. Jadi ketika seseorang mencela cuaca ataupun mencela angin, maka secara tidak langsung dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Berbeda nanti kondisinya jika dalam maksud untuk pengabaran. Ya, misalkan ucapan kita bagaimana misalkan di daerah fulan kemarin angin dan hujan sangat lebat hingga menyebabkan kebanjiran dan semua rumah-rumah warga menjadi porak-porandakan. Itu untuk bermaksud, dalam rangka bermaksud untuk memberikan pengabaran, tidak ada masalah. Akan tetapi itulah tauhid yang beda-beda tipis. Kita bermaksud mengabarkan. Bentuk untuk pencelaan itu ada di hati dan kadang-kadang bisa terlihat lewat ekspresi. Kadang-kadang sangat sulit bagi kita untuk membedakan mana dalam maksud atau mana dalam konteks pengabaran dan mana dalam konteks celaan. Sangat sulit kadang-kadang kita membedakan. Nah, maka dalam kondisi seperti ini kita bukan untuk menghukumi orang lain. Ketika kita melihat teman kita mengabarkan tentang kondisi cuaca, angin dan segala macamnya hingga menyebabkan kebanjiran, lalu kita katakan kemudian kita fonisnya, ini jangan-jangan kamu sedang mencela hujan, sedang mencela angin. Tidak boleh demikian. Itu hanya ada di dalam hati. Di sini dia letaknya. Kita belajar ini bukan untuk kita arahkan kepada orang, tapi kemana? Kepada diri sendiri. Sama dengan ketika kita belajar bab ikhlas. Kita bukan mengarahkan teorinya untuk orang lain, kita fonis-fonis orang lain di situ, nggak bisa. Kenapa? Karena ini dia konteksnya hati. Ya, nggak bisa kita arahkan kepada orang. Kita katakan dia tidak ikhlas itu segala macam. Apakah kamu pernah masuk dalam hatinya? Lihat di situ isinya. Kan begitu. Ya, tentu tidak bisa. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup ya. Jelas? Yang kita sampaikan tadi jelas? Jalasa aula ya jelis. Jelas atau mana jelas? Begitu juga.
Nanti ada pembahasan itu ada angin yang mendatangkan apa? Ada angin yang memang tidak ada masalah bagi kita dan ada angin yang bermasalah bagi kita. Ya, kalau angin yang tidak mendatangkan permasalahan bagi kita seperti angin sepoi-sepoi di saat panas, itu tidak ada masalah bagi kita. Tapi nanti di angin yang ada permasalahannya, itu bagaimana sikap kita? Tunggu pembahasannya di episode yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abu. Pulang ke umha, Abu. Kira-kira